Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, NPM 2021010106, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang substansi hukum Islam sebagai tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertiannya abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. 2. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga, sistematis, artinya perbincangan yang mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengatur sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat, radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Yang kelima, hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Itu tadi presentasi saya mengenai substansi hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.